Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Safta Ferdianita Rohma. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor peserta PPG 201 5022 55099. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Pada hari ini, tanggal 12 Juni tahun 2023, akan menunjukkan video pembelajaran pada kelas 11, fase F, elemen berbicara, semester genap. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik menulis kreatif sebuah puisi dengan mentransformasikan sebuah cerita pendek, lalu melakukan pertunjukan musikalisasi puisi. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah Project Based Learning. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan dan terima kasih.
Silakan salah satu ada yang memimpin berdoa. Siapa? Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan siapa yang memimpin? Saya Bu. Ya. Teman-teman dimohon berdiri. Teman-teman siap duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajarannya, bikin absen dulu ya. Amelia, Andini, Anggayu, hadir, Anita, hadir ya. Bunga, Chandra, Hadir. hadir. Cici, Devi Sita hadir. Hadir. Dina, siapa yang tidak masuk? Semuanya masuk ya, lengkap. Hari ini silakan kamu persiapkan buku tulisnya sama modulnya dibuka. Nanti kita akan belajar tentang membaca cerpen. Setelah membaca cerpen, cerpen yang nanti akan diterima bagikan. Setelah itu nanti kalian akan menganalisis cerpen. Ya. Sebelumnya dibagi kelompok terlebih dahulu ya. Kelompoknya. Langsung ini kelompok satu. Satu kelompok ada 6 siswa. Kelompok 2 silakan dipasang kelompoknya. Nah, sebelum kalian belajar membaca cerpennya, Bina mau tanya, kamu pernah mendengar cerpen kan ya? Pernah. Membaca cerpen? Pernah. Pernah juga membaca puisi? Pernah. Pernah juga melihat pertunjukan musikalisasi? Pernah. Melalui YouTube. Nah, bisa melihat di televisi? Jarang ya. Kalau kamu membaca puisi, pernah pasti. Pernah membaca puisi? Pernah. Karya sendiri ya? Iya. Karya sendiri. Hebat.
yaitu berdiskusi untuk mencari inspirasi menulis puisi secara kreatif dengan mentransformasikan cerita pendek menjadi bentuk puisi melalui tema dan pesan yang terkandung di dalamnya, serta mempersiapkan sebuah pertunjukan musikalisasi puisi. Nah, ini ya. Apakah kalian pernah baca puisi tadi? Pernah. Nah, yang sudah pernah membaca puisi, kira-kira temanya tema apa? Satu siswa saja. Siapa yang bisa menjelaskan? Temanya tentang kekeluargaan. Kekeluargaan. Pesannya dari puisi yang sudah dibaca. Keluarga. Isinya tentang keluarga yang harmonis atau yang bahagia? Iya, harmonis. Tentang keluarga yang bahagia. Silakan kalian buka, kita lanjut ke membaca cerpen ya. Di modul aja itu, silakan kalian membuka cerita pendek halaman 134. Halaman 134. Ini Bu Prima, kalian sambil membaca sambil memahami cerita pendeknya, Bu Prima membagikan LKPD. Nah, di LKPD nanti ini silakan kamu kerjakan menganalisis sebuah cerpen dan naskahnya juga sudah ada di sini. Ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkahnya. Terima dari kesempatan mulai sekarang. Cerita pendek yang berjudul Hatara Kibasi, karya Awit Radiani. Bahasa Inggris dengan pengucapan payah petugas bandara membuat aku semakin sakit kepala. Sebenarnya aku enggan datang ke negeri ini, tapi Satoshi San mengirim undangan kehormatan Kongres Seni Budaya Asia yang mewajibkanku hadir. Atau aku dianggap tak menghargai hubungan baik antara negara. Angin musim semi mengibarkan ujung rambutku. Kesejukan Tokyo ramah menyambut. Sebuah airport limousine menghampiri, membuat pintu dan membawaku ke top Boulevard di Sumaidaku. Daerah pinggiran kota itu ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Aku sedikit mual, mabuk perjalanan, penyakit kampungan bahasa Inggris dengan pengucapan payah petugas bandara membuat aku semakin sakit kepala. Sebenarnya aku enggan datang ke negeri ini. Setelah obrolan basa-basi kami, sepakat jalan keluar hotel. Kau harus merasakan dengan kulitmu sendiri udara malam kampung halamanku. Nina-chan, aku tersenyum. Dulu aku pun pernah mengajakmu semalam suntuk menjelajahi Malioboro sampai Prawiro Taman. Boncengan dengan sepeda ontel tua yang disewa dari rental sepeda, makan di lesehan, lalu bencengkeraman di perempatan titik nol.
Di antara benteng Brandenburg, gedung agung, kantor pos, dan bank negara, bangunan tua peninggalan Belanda yang masih kokoh hingga kini. Endo menggombal bahwa ia punya cinta siwit gedung-gedung itu. Aku sedikit mengejek, mengawetkan cinta butuh formalin seberapa. Sementara memelihara kasih yang ada pun malas-malasan. "Kenapa kau tak ikut makan malam?" tanyaku dalam langkah pertama di luar hotel. Lelaki muda itu menunduk. Poni lurus hitamnya jatuh menutupi mata. "Kau merekomendasikan namaku pada Satoshi agar aku bisa mengikuti kongres budaya ini. Tapi kau sendiri tak hadir. Sejak awal aku merasa kurang layak berada di dalam kumpulan seniman-seniman besar Asia itu. Karyaku belum ada apa-apanya. Aku curiga Endo melukakan rekayasa. Entah bagaimana sehingga namaku terpilih. Begitu banyak nama besar dengan jam terbang tinggi yang lebih pantas diundang daripada aku. Di kotaku, aku masih dianggap anak kemarin sore. Rasanya aneh dihormati dengan segala fasilitas kelas 1. Sementara di negeri sendiri belum diakui. Seekor kutu buku, berkacamata, cantik, dan baik hati. Seketika di mataku, Endoh merubah menjadi seekor laba-laba yang sedang menebar jaring penangkap mangsa. Seperti teringat sakit hati di masa lalu, ia mengaku cintanya padaku hanya sementara. Selama di Indonesia, bila pergi ke negara orang, dia akan mencintai yang lain. Baginya, perempuan tak lebih dari serangga. Selama masih tergila-gila, ia akan memuja dan terus memburu. Lalu, bila menemukan jenis yang baru, yang lama ditinggal serangga mati tepi gurang. Tersimpan dalam lemari koleksi. Cintanya seperti kutu loncat, menjadi hama pengganggu kesuburan sawah yang baru hendak membulirkan kasih sayang. Ah tidak, bagiku ia hanya seekor kutu pekerja yang terburu memburu dunia. Aku meninggalkan Endo dengan anggun seperti seekor kupu-kupu yang lolos dari jebakan jaring laba-laba. Tokyo 2011. Aku meluruskan kaki di ofuro. Air hangat beraroma bunga merendam lelahku. Di depan cermin, kulihat sabun bermerek sama dengan yang di toilet bandara. Aku geleng kepala. Merek Jepang memang ada di mana-mana. Di seberang hotel, aku pun melihat papan nama restoran dengan brand yang sama seperti di Jakarta. Produk Jepang benar-benar menguasai dunia. Lalu apa yang akan kunikmati di sini? Semuanya ada di Indonesia. Selesai mandi, aku jalan-jalan seorang diri, berbekal peta dan buku percakapan bahasa Jepang. Tak lupa kartu nama hotel terselip di saku. Berani bertanya tetap sesat di jalan, karena orang Jepang sulit berbahasa Inggris. Daripada bingung tak bisa kembali ke hotel, aku berjalan hanya sampai Kinshicho, stasiun kereta. 5 menit jalan santai dari hotelku, kaki-kaki manusia Jepang begitu cepat berjalan, semuanya menyalip langkahku. Tak ada wajah yang bisa kuamati dengan jelas karena semuanya begitu bergegas. Sebentar saja tinggal punggung yang semakin menjauh. Keluar masuk gerbang stasiun seperti kerumunan Hatari Kibachi di mulut Chikatetsu. Kutu pekerja yang keluar masuk lorong kereta bawah tanah. Kami memasuki Sokudo, memesan semangkuk ramen. Endo mengambil 2 pasang hasi, diberikan sepasang kepadaku. "Ayo makan berdua seperti di angkringan." Endo tertawa, tawa yang seperti boneka. Menguak kenangan lama, kuakui pernah ada saat indah bersamanya, saat kami masih saling cinta. Tapi aku tak yakin mampu hidup rukun beradu kulit dengan orang asing. Endo menuangkan soyu banyak-banyak. Aku tak suka kecap asin itu. Lidahku terbiasa dengan kecap manis sejak kecil. Selalu saja ada bahan pertentangan di antara kami. Pemuda Machida itu lahap menyeruput mie. Ia tampak begitu lapar. Keheranan aku bertanya, "Kalau kau selapar itu, mengapa tak makan malam bersama yang lain?" Endo pun peserta kongres. Ia punya jatah makan malam yang sama dengan kami. Kuletakkan sumpit bambu yang tak kubuka kertas pembungkusnya di meja. Tak kuterima tawaran makan Endo.
Aku masih kenyang dan tak punya minat untuk beromansa dengannya. Aku tak suka keramaian. Kumpulan orang-orang membuatku berdebar-debar dan emosional. Lebih baik aku tak datang daripada bertingkah memalukan. Kuhela nafas, setelah sekian lama kukira ia sudah sembuh. Endo adalah seorang perupa muda yang jenius, namun menderita Asperger syndrome, penyakit orang kreatif yang penyendiri dan ekstrentik, korban tuntutan keadaan. Kemajuan zaman menciptakan kemunduran mental. Hari-hari sibuk dan persaingan ketat tak menyisakan ruang untuk menarik nafas, menciptakan kaum hatara kibaji. Kutu pekerja yang tak mengenal diam, justru merasa bersalah jika harus istirahat. Bahkan menganggap tidur adalah Sudah selesai tugasnya, waktunya sudah habis. Sudah jadi puisinya? Sudah. Sesuai dengan cerpen yang kalian catat ya. Untuk berikutnya silakan puisi tadi nanti di rumah kalian latihan membuat musikalisasi puisi. Ada yang bisa, setiap kelompok ini kan ada yang bisa memainkan alat musik ya. Alat musik gitar boleh, pakai ketepung boleh, pakai ecek-ecek boleh, memanfaatkan alat musik tradisional gitu ya. Nah, Bu Prima beri kesempatan 1 minggu. Minggu depan hari yang sama diusahakan paling tidak kalian sudah bisa menampilkan hasil karya puisi masing-masing dengan musikalisasi. Bisa dipahami? Bisa. Sanggup ya? Sanggup. Anak-anak dekat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menampilkan musikalisasi puisi yang berjudul Belajar Adalah Sebuah Pencapaian karya saya sendiri, Rama Ahmad, Sugeng, Rivo, Raihan, Amrina, dan Dita. Garis besar cerita ini akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulan dari naskah cerpen yang kami ambil yaitu 2 orang sahabat yang sedang bersama-sama untuk menggapai mimpi. Nah, ini adalah hasil puisi yang sudah kami transformasikan dari cerpen tadi. Judulnya yaitu Ambil Bintang. Ini adalah hasil kami mempraktekkan musikalisasi puisi yang sudah bintang. Bisa di-setel? Yang kalian pertimbangkan dalam membuat puisi tersebut. Terima kasih pertanyaannya dan saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda.
karena puisi tersebut memotivasi kita untuk semangat bersama-sama meraih mimpi. Saya akan bertanya, kenapa kalian memilih tema tersebut? Kami memilih cerpen tersebut karena cerpen tersebut mengangkat sebuah tema yaitu persahabatan dan juga cita-cita yang menurut kami. Selain itu kami juga seorang pelajar yang sedang meraih mimpi yang juga dikelilingi oleh teman-teman saya. Terima kasih penjelasannya Mbak Genda. Untuk teman-teman yang lain mau menanyakan pertanyaan, silakan Kak. Mewakili kelompok 2 ingin bertanya, apa makna puisi tersebut? Terima kasih pertanyaannya Mbak Devi, pertanyaan yang menarik ya. Jawabannya akan disampaikan oleh Mbak Nisa. Silakan. Bagi kami maknanya mendalam karena berbaik pada puisi tersebut adalah harapan kami untuk kedepannya yaitu berjuang bersama-sama meraih mimpi. Dan ketika jalan kami sudah berbeda nanti, kami tidak akan melupakan teman-teman. Terima kasih atas penjelasan dari rekan-rekan saya. Sesi pertanyaan ini sudah berakhir. Dan selanjutnya, mohon maaf bila presentasi kami belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat kita masih bersama. Cukup sekian presentasi dari kami, karena presentasi terlalu lama itu tidak bagus seperti buat kalian tanpa status. Dari saya nomor 1 mengakhiri bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah tampil bagus sekali kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang kalian melakukan penilaian atau refleksi. Nah, ini Bu Prima akan membagikan form untuk kalian isi refleksi hasil pembelajaran kita, mulai dari kerja kelompok, kemudian merefleksi kemampuan kalian sendiri menggali informasi yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran kita, yaitu mentransformasikan cerita pendek dalam bentuk puisi, kemudian dimusikalisasi puisi kita. Bisa dipahami ya? Bisa. Akan berguna bagikan. Refleksinya silakan dikerjakan sekarang. Sudah. Kita simpulkan dari pembelajaran kita, yaitu tentang cerita pendek. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara cerita pendek dan puisi. Jelas bentuknya, tipografinya, bahasanya, kata-katanya, dan diksinya, pilihan kata. Kemudian ada pesan yang disampaikan dari puisi maupun cerita pendeknya itu juga harus berkesinambungan, harus ada yang memiliki keterkaitan. Karena cerita puisinya tadi yang kalian buatkan asalnya dari cerita pendek. Gitu. Sudah jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan? Nah, ini perbedaan antara puisi dan cerita pendek. Nah, ini sudah jelas. Kemudian
tutup pembelajaran hari ini. Nanti Bu Prima pesan untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang penulisan karya ilmiah. Ya. Sudah pernah dengar kata-kata karya ilmiah? Pernah. Sudah pernah membuat? Belum. Minggu depan kita akan belajar membuat karya ilmiah sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan. Di rumah silakan dibaca-baca modul ajarnya halaman 205 sampai 211 ya. Nanti kalian akan belajar tentang karya ilmiah. Ada pertanyaan? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalian sudah mendapatkan banyak pengalaman ya dari membaca cerpen, membuat puisi, memusikalisasikan, kemudian mempresentasikan. Kalian juga sudah melakukan evaluasi tadi ya, melakukan penilaian kinerja kelompok, kemudian kerja teman-temannya juga. Ada kurang lebihnya,